Kengerian Sungai Darah. Raja Sudira terkenal sebagai pemimpin yang ambisius dan keras kepala. Meski kerajaannya sudah luas, ia masih haus akan kekuasaan dan ingin menancapkan jejak kekuasaannya di setiap sudut wilayah, termasuk di perbatasan yang berbatasan dengan kerajaan tetangga. Di sana, terdapat sebuah sungai yang dikenal dengan sebutan Sungai Darah. Sungai ini bukan hanya terkenal karena aliran airnya yang deras, tetapi juga karena mitos yang menyelimutinya. Konon, sungai tersebut menyimpan kenangan kelam dari pertempuran brutal di masa lampau, di mana ratusan prajurit tewas dan darah mereka mengalir memenuhi sungai itu. Rakyat percaya, arwah-arwah yang gugur dalam peperangan itu masih mendiami sungai tersebut, menunggu saatnya untuk bangkit dan menuntut balas. Namun, bagi sang raja, mitos semacam itu hanyalah dongeng belaka, cerita-cerita yang dibuat oleh rakyat jelata untuk menakut-nakuti satu sama lain. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, kekuasaan dan prestasi yang nyata adalah yang dapat dilihat dan dibanggakan. Karena itu, ia memutuskan untuk memerintahkan pembangunan sebuah jembatan besar yang akan melintasi Sungai Darah. Proyek itu bukan hanya menjadi penghubung antara dua wilayah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan kerajaannya, lambang kemegahan yang akan dikenal sepanjang masa. Jembatan ini akan mengukir namaku dalam sejarah, ujar sang raja dengan angkuh di hadapan para penasihatnya. Siapa yang peduli dengan mitos sungai terkutuk itu? Aku tidak akan membiarkan takhayul menghentikan kejayaanku. Para penasihat dan arsitek yang menghadap raja tampak khawatir, tetapi tidak ada satu pun yang berani menentang kehendaknya. Salah satu tetua yang terkenal bijaksana berusaha memberikan peringatan. Baginda, dengan segala hormat, Sungai Darah bukan sungai biasa. Banyak yang percaya bahwa sungai itu dihuni oleh arwah-arwah yang tewas di perbatasan. Mungkin sebaiknya kita mendengarkan suara rakyat dan mencari tempat lain untuk proyek ini. Namun, raja hanya tertawa mengejek. Arwah, hantu, aku adalah penguasa yang berdaulat atas tanah ini. Tidak ada arwah yang bisa menghalangi kehendakku. Jika mereka benar-benar ada, biar mereka datang menemuiku. Sekarang, perintahkan semua pekerja untuk mulai pembangunan besok pagi. Tidak ada waktu untuk menunda. Dengan titah itu, sang raja mengerahkan seluruh kekuatan kerajaan untuk memulai pembangunan jembatan. Ribuan pekerja, batu-batu besar, dan kayu terbaik diangkut ke lokasi proyek. Para prajurit berjaga di sepanjang sungai untuk memastikan pembangunan berjalan lancar. Raja memerintahkan proyek ini selesai secepat mungkin. Saat pembangunan jembatan di atas Sungai Darah dimulai, suasana yang sebelumnya tenang mulai berubah. Pagi pertama dimulai proyek, para pekerja merasakan sesuatu yang tak biasa. Udara di sekitar terasa asing. Matahari yang biasanya menyinari lokasi proyek tiba-tiba terhalang awan kelabu yang gelap, meski tidak ada tanda-tanda hujan. Sungai yang mengalir dengan tenang sehari sebelumnya, perlahan-lahan berubah. Airnya yang jernih mulai mengalirkan semburat merah muda yang semakin lama semakin pekat, seperti bercampur darah. Para pekerja mulai saling berbisik, ketakutan dan keresahan menyelimuti mereka. Beberapa dari mereka bersumpah telah melihat bayangan-bayangan bergerak di tepi sungai, namun tidak ada yang berani menghentikan pekerjaan. Perintah dari istana jelas, pembangunan harus terus berjalan, apapun yang terjadi. Mereka tahu, menentang kehendak raja sama saja dengan menghukum diri sendiri. Hari-hari berlalu, dan suasana semakin mencekam. Teror pertama datang dengan cara yang tak terduga. Di malam ketiga, seorang pekerja bernama Wira yang sedang berjaga di tepi sungai hilang tanpa jejak. Teman-temannya mengira dia hanya pergi untuk beristirahat sejenak. Namun, ketika pagi tiba, tubuh Wira ditemukan di tengah lokasi pembangunan. Tubuhnya dalam kondisi mengerikan, terbelah dua, seolah-olah ditarik dan disobek oleh kekuatan tak kasat mata. Darahnya membasahi tanah, mencampur dengan aliran sungai yang kini semakin merah. Jeritan panik melanda para pekerja. Mereka segera mundur, meninggalkan alat-alat mereka dan bergegas untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, alih-alih mendapat simpati, mereka justru dihadapkan pada kemarahan raja yang tidak percaya pada alasan mereka. Sungai ini terkutuk, arwah para prajurit bangkit dan menuntut balas. Seru seorang pekerja dengan wajah pucat. Kami harus berhenti sebelum kita semua mati. Namun, sang raja menolak percaya. Baginya, ini hanyalah kecelakaan kerja yang diperbesar oleh ketakutan bodoh para pekerja. Ia mengirim prajurit untuk menjaga lokasi dan mengancam bahwa siapapun yang berani mundur akan dihukum berat. Jembatan harus selesai,
tak peduli berapa banyak nyawa yang melayang. Ketakutan semakin mencekam ketika kematian-kematian aneh mulai terjadi setiap hari. Para pekerja mulai melihat sosok-sosok kabur di tepi sungai, bayangan hitam yang muncul di antara kabut. Terdengar suara jeritan samar di malam hari, seakan-akan arwah-arwah yang marah berteriak dari kedalaman sungai. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar kecelakaan. Suatu malam, seorang pekerja lagi ditemukan tewas di dalam sungai, tubuhnya mengapung dengan wajah ketakutan yang membeku. Lehernya terkoyak, darahnya memenuhi air sungai, membuat aliran sungai benar-benar berubah menjadi merah. Setiap kematian menjadi semakin brutal, semakin tak wajar. Tidak ada jejak makhluk hidup atau binatang buas, tetapi luka-luka pada tubuh para korban menunjukkan seolah-olah mereka diserang oleh sesuatu yang ganas dan tidak terlihat. Ketika para pekerja mencoba untuk melarikan diri dari lokasi, mereka merasa ada kekuatan yang menahan mereka. Mereka jatuh sakit, beberapa bahkan mengalami demam tinggi dan halusinasi, melihat wajah-wajah penuh kebencian dari masa lalu yang memanggil mereka dari dalam sungai. Satu demi satu mereka jatuh ke dalam teror, dan proyek pembangunan yang seharusnya menjadi simbol kejayaan, berubah menjadi ladang kematian. Meskipun begitu, perintah raja tetap sama, proyek harus dilanjutkan. Tidak ada yang boleh menghentikan ambisi dan kehendaknya, meskipun sungai telah menelan banyak nyawa dan darah terus mengalir deras di bawah jembatan yang belum selesai. Hari demi hari, teror di sungai darah semakin menjadi. Kematian mulai terasa seperti rutinitas yang tak terhindarkan, dan para pekerja yang tersisa bekerja dalam ketakutan yang terus-menerus. Mereka tak lagi peduli pada upah yang dijanjikan, karena apa artinya kekayaan jika nyawa mereka terus dipertaruhkan. Namun, ancaman hukuman dari raja membuat mereka tak punya pilihan selain melanjutkan proyek mematikan itu. Kengerian yang terjadi di sungai terus meningkat. Suatu malam, seorang pekerja bernama Soma yang dikenal pemberani, terbangun oleh suara-suara aneh. Di sekitar sungai yang diselimuti kabut tipis, ia mendengar bisikan-bisikan mengerikan, seolah-olah ada ratusan orang yang berbicara dari dalam air. Bisikan itu memanggil namanya, dan ketika ia menoleh, di tengah sungai, ia melihat sosok-sosok samar dengan wajah-wajah yang tak lagi manusiawi. Mereka tampak seperti prajurit yang terluka, darah menetes dari tubuh mereka, mata kosong menatap Soma, memanggilnya untuk bergabung bersama mereka. Soma tak pernah ditemukan keesokan paginya, hanya ada noda darah yang menempel di tepi sungai, seolah-olah tubuhnya diseret ke dalam kedalaman gelap sungai itu. Tak lama setelah hilangnya Soma, teror berikutnya menghantam pekerja lainnya. Seorang tukang kayu bernama Gede sedang bekerja di dekat tepi sungai saat angin dingin menerjang. Kabut tebal tiba-tiba menutupi sekelilingnya, membuat pandangannya kabur. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya dengan kuat ke arah sungai. Gede berteriak, berusaha melawan, tetapi tubuhnya terseret ke dalam air yang sudah berwarna merah darah. Teman-temannya berusaha menariknya kembali, namun saat mereka berhasil mengeluarkan Gede dari sungai, tubuhnya sudah tak lagi utuh. Setengah dari tubuhnya hilang, seperti dikoyak oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang amat sangat. Setiap kali ada yang tewas atau hilang, air sungai semakin merah, seolah-olah sungai itu bukan hanya menjadi saksi kematian mereka, tetapi juga menyerap darah mereka. Sungai yang dulu biasa saja kini berwarna merah pekat seperti darah segar yang tak pernah berhenti mengalir. Aroma amis yang tajam menggantung di udara, membuat para pekerja semakin tertekan. Ada pekerja yang berlari gila, berteriak bahwa mereka mendengar suara orang-orang yang meminta tolong dari dalam sungai, suara yang tak pernah berhenti. Mereka merasa dikejar oleh bayangan-bayangan yang hanya mereka bisa lihat. Di tengah proyek jembatan yang membawa kematian, seorang penasehat bijak bernama Ki Patra merasakan kegelisahan. Ia adalah pria tua yang setia kepada kerajaan, dikenal dengan kebijaksanaan dan nalurinya yang tajam. Namun, kali ini ia diliputi oleh firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Sungai perbatasan, yang kini berwarna merah darah, bukanlah sungai biasa. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar dan lebih kelam sedang mengancam. Setiap malam, Ki Patra berdoa dan bermeditasi, memohon petunjuk dari alam dan leluhur. Suatu malam, dalam meditasinya yang dalam, ia melihat penglihatan menakutkan, ratusan prajurit yang dulu tewas dalam perang berdiri di atas air sungai yang merah pekat. Mata mereka kosong, tubuh mereka penuh luka yang belum sembuh, dan di wajah mereka tergambar dendam yang membara. Mereka terjebak di dunia ini, tidak bisa beristirahat dengan tenang,
menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam pada mereka yang berani mengganggu perbatasan suci. Kipatra tahu, jembatan yang dibangun itu bukan hanya melanggar batas fisik, tetapi juga batas spiritual. Sungai tersebut bukan sekadar tempat pertempuran, itu adalah perbatasan antara dunia manusia dan arwah. Jika jembatan selesai, kutukan yang tertanam di sana akan bangkit, dan kerajaan akan jatuh dalam kehancuran. Dengan hati yang berat, Kipatra memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Ia tahu bahwa raja adalah orang yang angkuh, tetapi ini adalah hal yang harus ia lakukan demi menyelamatkan banyak nyawa. Ia menunduk di hadapan raja, lalu berbicara dengan nada penuh hormat, namun serius. Paduka Raja, saya mohon dengarkan peringatan ini. Sungai itu bukan sungai biasa. Itu adalah tempat di mana banyak jiwa-jiwa tak berdosa terbunuh. Mereka yang gugur di sana tidak pernah menemukan kedamaian. Proyek jembatan ini telah mengganggu keseimbangan, dan arwah-arwah yang terlupakan sedang bangkit untuk menuntut balas. Setiap kematian di sana hanya memperkuat kutukan. Mohon hentikan pembangunan sebelum terlambat. Raja mendengarkan dengan alis terangkat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia menyela dengan suara dingin, Kipatra, kau sudah tua dan mulai berbicara omong kosong. Aku tidak akan menghentikan proyek ini hanya karena tahayul rakyat bodoh. Kipatra menggigit bibirnya, menahan amarah. Paduka, ini bukan tahayul. Arwah-arwah itu nyata. Mereka mengirimkan peringatan melalui kematian para pekerja. Sungai itu berubah menjadi merah darah. Tidakkah Paduka melihat bahwa ini lebih dari sekadar kecelakaan? Namun, Raja tak mau mendengarkan lebih lanjut. Dengan tatapan dingin, ia bangkit dari singgasananya. Cukup, aku sudah muak dengan cerita-cerita tentang kutukan. Pekerja mati karena kecelakaan, bukan karena arwah. Dan jika mereka takut, akan ada pekerja lain yang lebih berani. Jembatan ini akan selesai, Kipatra, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kipatra tak mampu menyembunyikan keputusasaannya. Ia tahu bahwa raja telah dibutakan oleh ambisi, dan kerajaan ini akan jatuh jika proyek terus dilanjutkan. Ia bersujud sekali lagi, mencoba meminta belas kasihan terakhir kalinya. Paduka, jika Paduka tidak ingin mendengarkan, setidaknya dengarkan arwah-arwah yang mengirimkan pertanda ini. Tolong, Paduka, demi keselamatan kerajaan. Namun, Raja menggelengkan kepala dengan kasar. Kau sudah cukup berbicara, Kipatra. Mulai saat ini, kau tak lagi menjadi penasehatku. Kau terlalu tua dan terjebak dalam cerita lama. Kau akan dipindahkan dari istana, pergi, sebelum aku menganggapmu sebagai pengkhianat. Dengan hati hancur, Kipatra berdiri dan meninggalkan aula kerajaan. Ia tahu bahwa nasib kerajaan kini berada di ambang kehancuran, dan ia tak bisa melakukan apa-apa lagi. Diusir dari istana, ia menuju ke pedalaman, mencari perlindungan di desa-desa jauh. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa hari pembalasan akan tiba. Arwah-arwah yang marah tak akan berhenti sampai mereka mendapatkan keadilan yang mereka tuntut. Dan saat itu tiba, bukan hanya pekerja yang akan menjadi korban, seluruh kerajaan, termasuk raja, akan dihancurkan oleh kekuatan yang jauh melampaui dunia manusia. Pada suatu malam, kegelapan turun lebih awal dari biasanya. Kabut tebal mulai mengalir di atas air sungai, menyelimuti area proyek pembangunan jembatan dalam selimut putih kelabu. Para pekerja yang tersisa, meski takut, melanjutkan pekerjaan mereka dengan tubuh gemetar, sadar bahwa mereka bekerja di bawah perintah raja yang tidak mengenal ampun. Tiba-tiba, udara terasa semakin berat. Tak ada satupun suara kecuali desiran air sungai yang mulai berubah merah pekat, seolah-olah sungai itu bukan lagi mengalirkan air, melainkan darah. Lalu, dari dalam kabut, terdengar suara gemuruh rendah yang menggetarkan tanah di sekitar sungai. Suara langkah berat, seperti ratusan pasukan yang datang dari dunia lain, menggema di sekitar mereka. Dari dalam sungai, sosok-sosok arwah mulai bangkit. Mereka adalah para prajurit yang gugur di masa lalu. Tubuh mereka terluka parah, beberapa di antaranya membawa bekas luka tembakan, sayatan pedang, dan tanda-tanda penyiksaan. Mata mereka kosong, hitam seperti lubang tanpa dasar, sementara wajah-wajah mereka dipenuhi ekspresi dendam yang tak terhingga. Mereka muncul dari sungai satu demi satu, melangkah dengan perlahan namun pasti ke arah para pekerja. Sosok-sosok arwah ini bukan hanya prajurit biasa. Mereka adalah roh-roh yang marah, yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati, menuntut keadilan atas kematian mereka di masa lalu. Darah yang tumpah di perbatasan telah menyatu dengan sungai,
dan kini mereka bangkit untuk membalas dendam. Ketika para pekerja menyadari apa yang terjadi, ketakutan mereka berubah menjadi kepanikan. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi arwah-arwah itu terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka menyelimuti area proyek, menyerang tanpa belas kasihan. Seorang pekerja yang berusaha berlari jatuh tersandung, dan sebelum ia sempat bangkit, salah satu arwah prajurit melompat ke arahnya. Jeritan pekerja itu menggema di malam yang sunyi, sementara tubuhnya hancur seketika, dirobek oleh tangan-tangan dingin dari dunia kematian. Yang lain, seorang mandor, berusaha bersembunyi di balik tumpukan kayu, namun matanya bertemu dengan salah satu arwah yang memiliki setengah wajah terbakar. Roh itu melangkah mendekat dengan perlahan, tatapannya memaku mandor itu di tempat. "Kau ikut menumpahkan darah di sini, dan kau akan membayar harganya," bisik roh tersebut, sebelum menghilang ke dalam kabut, dan meninggalkan mandor itu dengan napas terakhirnya yang tersedak oleh ketakutan. Di tengah kekacauan, seorang pekerja mencoba berteriak meminta tolong, namun suaranya tertelan oleh jeritan dan raungan yang datang dari segala arah. Setiap kali seseorang mencoba melawan, mereka dihadapkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tubuh mereka dipatahkan seperti ranting yang rapuh. Darah para pekerja yang tewas dalam ketakutan menyatu dengan darah di sungai, menambah kekuatan arwah-arwah tersebut, yang kini telah menjadi tak terbendung. Malam itu, tak ada satupun pekerja yang selamat. Seluruh proyek berubah menjadi lautan darah dan kematian. Jembatan yang tadinya ingin dibangun sebagai simbol kejayaan, kini hanya menjadi monumen kehancuran yang penuh dengan darah dan kutukan. Di dalam istana, raja mendengar kabar tentang kehancuran di tepi sungai. Awalnya ia tak percaya, menganggap cerita tentang arwah hanyalah kebohongan untuk menutupi kegagalan pembangunan. Namun, ketika laporan terus berdatangan dan tak satu pun pekerja kembali, ia mulai merasakan kecemasan yang dalam. Mimpi buruk menghantui tidurnya, mimpi tentang darah, perang, dan arwah yang datang mencarinya. Namun, kesombongan raja terlalu besar untuk menghentikan ambisinya. Ia mengirim lebih banyak prajurit dan pekerja ke sungai, berharap kutukan itu akan berhenti dengan kekuatan manusia. Tapi ia tidak sadar bahwa arwah-arwah itu tidak menginginkan jembatan, mereka menginginkan keadilan, dan raja sendiri adalah orang yang paling mereka benci. Malam demi malam, kutukan dari sungai semakin kuat. Bahkan di istana, raja mulai mendengar bisikan dari balik dinding, seolah-olah arwah-arwah itu sudah datang mendekatinya. Kabut yang dulu hanya muncul di tepi sungai kini mulai merayap mendekati istana, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap kali raja menatap keluar jendela, ia merasa ada bayangan-bayangan yang bergerak di dalam kabut, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Dan saat itu, raja tak bisa lagi bersembunyi. Malam itu, istana yang biasanya megah dan dipenuhi cahaya, kini diselimuti oleh kabut pekat yang aneh. Hawa dingin menjalar di setiap sudut bangunan, membuat para penjaga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum mereka sempat memperingatkan satu sama lain, suara jeritan mengerikan terdengar dari gerbang depan. Jeritan itu begitu memilukan, seolah-olah seseorang sedang disiksa hingga mati. Dalam hitungan detik, suara itu disusul dengan teriakan lain, semakin dekat dan semakin menakutkan. Roh-roh pejuang yang marah mulai memasuki istana. Mereka bergerak cepat seperti bayangan yang tidak terikat oleh aturan dunia fisik. Tubuh mereka adalah campuran antara bentuk manusia yang hancur dan kabut pekat yang berputar di sekitarnya. Mata mereka yang kosong menyala merah menyala, menandakan dendam yang mendalam terhadap raja dan seluruh kerajaannya. Tentara kerajaan, yang terkenal gagah berani, mencoba menghadang makhluk-makhluk halus itu. Dengan pedang di tangan, mereka mengayunkan senjata ke arah arwah-arwah yang mendekat. Namun, setiap kali senjata mereka menembus tubuh makhluk itu, pedang mereka hanya lewat tanpa memberikan efek. Seorang tentara berusaha menusuk salah satu arwah dengan tombaknya, namun roh itu hanya tersenyum dingin sebelum meraih tentara tersebut. Dalam sekejap, tubuh tentara itu terangkat ke udara dan diremukkan hingga terdengar bunyi tulang-tulang yang patah, lalu tubuhnya terhempas ke lantai dengan suara menghentak. Arwah-arwah itu tidak hanya menyerang secara fisik. Mereka membawa serta aura ketakutan yang melumpuhkan siapa saja di dekatnya. Banyak prajurit kerajaan yang bahkan tidak bisa bergerak, terjebak dalam rasa takut yang mendalam, melihat sosok-sosok mengerikan mendekati mereka dengan mata merah yang menyala-nyala. Beberapa dari mereka mencoba lari, namun kabut tebal seolah hidup dan melilit tubuh mereka, mencekik dan menyeret mereka ke dalam kegelapan abadi. Di dalam istana,
suasana mencekam semakin terasa. Para pelayan berlari-larian dalam ketakutan, namun tak ada tempat yang aman. Seorang pelayan yang mencoba bersembunyi di balik pilar besar, melihat bayangan arwah prajurit yang menghilang di sudut ruangan, tapi sebelum ia bisa bernafas lega, sosok lain muncul di hadapannya. Arwah itu menyeringai, dan dalam satu gerakan cepat, tangan hantu itu menembus dada sang pelayan, mencabut jantungnya dalam sekejap. Tubuh pelayan itu terhempas ke lantai, sementara darahnya mengalir deras, menyatu dengan kabut. Raja, yang selama ini bersembunyi dalam istananya yang megah, akhirnya menyadari bahwa dirinya tidak bisa menghindari malapetaka ini. Suara jeritan dari luar kamarnya mulai terdengar semakin keras, disusul dengan suara pintu-pintu yang terbuka paksa dan langkah-langkah berat yang mendekat. "Mereka datang untukmu," bisik sebuah suara di benaknya, suara yang entah dari mana berasal, namun penuh dengan kebencian. Roh-roh yang marah semakin mendekati ruang utama istana, melibas siapa saja yang berada di jalur mereka. Para penjaga terakhir yang mencoba melindungi raja langsung dihempaskan oleh angin kuat yang dingin, tubuh mereka dilemparkan ke dinding seperti boneka tanpa nyawa. Darah mengalir di lantai marmer istana, menciptakan pemandangan yang mengerikan di bawah kilauan obor-obor yang mulai redup. Akhirnya, pintu kamar raja terbuka lebar, didorong oleh kekuatan supranatural. Raja yang sombong kini berhadapan dengan roh-roh prajurit yang telah lama mati, wajah-wajah mereka yang hancur penuh dendam, luka-luka menganga di tubuh mereka, tanda-tanda penyiksaan dan pembantaian di medan perang dulu. Mata merah mereka menatap lurus ke arah raja, penuh kebencian yang tak bisa disembunyikan. "Mengapa kau mengganggu kedamaian kami?" bisik salah satu arwah dengan suara berat, gaungnya menggetarkan ruangan. Raja yang ketakutan, kini tersudut di sudut ruangan, berusaha menahan napasnya, mencoba mencari jalan keluar. Namun, tidak ada tempat untuk lari. Ketika roh pertama melangkah maju, raja mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar, sementara kakinya tak mampu bergerak, lumpuh oleh rasa takut yang mendalam. Sosok arwah itu mengangkat tangannya, dan perlahan-lahan, raja mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Darah di tubuhnya mulai bergerak, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia menjerit kesakitan saat darahnya terasa seperti mendidih, seolah-olah roh-roh itu menariknya keluar dari tubuhnya. Raja yang ketakutan mencoba berlutut, memohon ampun, tetapi para roh tidak lagi mengenal belas kasihan. Mereka mengulurkan tangan mereka yang dingin, meraih tubuh sang raja, dan dalam sekejap, mereka menyeretnya keluar dari istana menuju sungai yang legendaris itu. Suara tangisannya menggema di sepanjang istana, namun tidak ada yang berani menolongnya. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Sesampainya di tepi sungai, air yang tadinya berwarna keruh perlahan berubah menjadi merah, seakan merespons kedatangan sang raja. Arwah-arwah itu tak henti-hentinya menarik tubuhnya, mendorongnya semakin dekat ke aliran sungai yang dingin. Dalam kepanikan terakhirnya, raja berteriak, meronta-ronta, namun kekuatan roh-roh itu terlalu kuat. Tubuhnya terangkat tinggi, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke tengah sungai. Air sungai yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi darah, bergemuruh keras seperti raungan ribuan jiwa yang tersiksa. Para arwah kemudian melemparkan sang raja ke dalamnya. Dengan sekali hentakan, tubuh raja tenggelam dalam aliran darah merah yang pekat. Jeritannya terkubur oleh suara gemuruh air yang menghantam dirinya tanpa ampun. Perlahan tapi pasti, tubuh sang raja menghilang di bawah permukaan sungai berdarah, seolah ditelan oleh kemarahan yang tak pernah padam. Tak lama setelah tubuh sang raja tenggelam, jembatan megah yang dibangun dengan darah dan nyawa pekerja itu mulai retak. Suara kayu dan batu yang pecah terdengar di seluruh perbatasan. Dengan gemuruh keras, jembatan itu runtuh, terbenam dalam sungai darah yang terus mengalir deras. Puing-puing jembatan dan raja yang ditelannya kini lenyap, menjadi satu dengan aliran sungai kutukan itu. Sungai tersebut, yang kini sepenuhnya berwarna merah darah, tidak pernah kering. Airnya yang memancar tetap mengalir deras, menjadi simbol kehancuran dan kutukan abadi. Setelah kematian sang raja dan runtuhnya jembatan, suasana di kerajaan berubah drastis. Tidak ada lagi kemegahan atau ambisi besar untuk memperluas wilayah. Sebaliknya, ketakutan menyelimuti setiap sudut kerajaan. Sungai perbatasan, yang dulunya hanya menjadi mitos, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Airnya tidak pernah kembali jernih. Warna merah darah tetap mengalir, mengingatkan semua orang akan kejadian tragis yang terjadi di sana.
Rakyat mulai berbisik tentang kisah mengerikan itu, menyebarkannya dari desa ke desa. Mereka berbicara tentang arwah-arwah yang muncul dari kedalaman sungai, tentang bagaimana raja yang serakah ditelan oleh kutukan sungai darah. Cerita ini menjadi peringatan bagi generasi mendatang, menekankan bahwa sungai perbatasan bukanlah tempat yang bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Tak ada yang berani mendekati sungai itu lagi, bahkan para pengembara yang melewati perbatasan selalu berhenti sejenak untuk berdoa dan menghindari sungai kutukan tersebut. Bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu, tidak ada yang mampu menjelaskan secara ilmiah mengapa air sungai tetap merah. Mereka yang mencoba menyelidiki lebih jauh seringkali hilang secara misterius, menambah keyakinan bahwa sungai itu memang telah dikutuk untuk selamanya. Mitos yang dulunya hanya dianggap tahayul rakyat kecil kini menjadi kenyataan yang hidup. Kutukan perang dan darah yang tertumpah di masa lalu tidak pernah dilupakan, dan sungai itu menjadi saksi abadi atas dosa-dosa perang dan ambisi yang tak terkendali. Bagi mereka yang masih hidup, sungai merah di perbatasan adalah peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kengerian di sungai perbatasan terus hidup, mengingatkan bahwa keserakahan dan keangkuhan selalu berakhir dengan kehancuran, dan bahwa dosa-dosa perang tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu, terkubur di bawah aliran sungai berdarah, siap untuk bangkit kembali kapanpun mereka ditantang.